Halo Sobat Jurnal, kembali lagi bersama saya Jason di video series review jurnal kali ini. Nah, terkhusus episode kali ini kita akan mereview jurnal informatika yang berjudul Implementasi Support Vector untuk kendali lampu ruangan. Nah, jurnal ini sendiri dibuat oleh 3 orang nih teman-teman. Ada Chairul Adam, ada Rahmi Hidayati, ada Suhardi. Oke, mungkin dari judulnya sendiri teman-teman sudah dapat nih gambaran kira-kira tentang apa sih jurnal ini membahas. Ya, benar sekali teman-teman. Jurnal ini membahas tentang kendali lampu ruangan. Oke, di bagian pertama kita akan langsung saja masuk ke bagian latar belakang masalah. Nah, di sini Jason sebagai reviewer sudah menyiapkan nih ada sedikit latar belakang masalah. Yang pertama ini, atau dapat kita katakan ini ringkasan rangkuman yang sudah Jason buatkan teman-teman semua. Di kalimat terakhir teman-teman dapat lihat nih ada kalimat dibutuhkan sistem kendali otomatis yang dapat mempelajari kebiasaan pengguna agar lampu dapat menyala dan mati secara otomatis sesuai dengan pola penggunaan. Jadi teman-teman pernah nggak sih kalian nih bangun tidur atau mungkin mau tidur itu lupa mematikan atau lupa menghidupkan lampu nih? Tahu-tahu sudah beraktivitas lain aja. Jadi sampai siang atau mungkin sampai paginya lagi lupa nih mengontrol keadaan lampu. Nah, jadi penulis di sini menemukan masalah nih teman-teman. Kalau ternyata banyak atau enggak sedikit dari kita semua dan tidak jarang juga dari kita semua yang memiliki kebiasaan lupa matikan lampu misalnya. Nah, jadi si penulis ini melatar belakangi penelitian ini atas masalah tersebut. Oke, mungkin boleh bagian selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian tujuan penelitian teman-teman. Jadi Jason sudah bantu nih rangkumin 3 poin penting dari penelitian ini. Yang pertama itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem sistem kendali lampu otomatis yang bisa bekerja berdasarkan kebiasaan pengguna di rumah. Jadi ini teman-teman yang biasanya mati lampu jam 8, nanti dengan sistem ini diharapkan lampu tersebut dapat otomatis mati nanti jam 8. Nah, lalu dapat lagi poin kedua nih. Bagaimana sih caranya kita mematikan lampu secara otomatis tadi? Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka menerapkan metode support vector mesin nih untuk dapat mengklasifikasikan kondisi lampu hidup ataupun mati gitu. Jadi melalui support vector mesinnya ini tadi tujuan peneliti ini supaya support vector ini tadi bisa membedakan nih, bagaimana keadaan lampu yang tadi mati dan bagaimana keadaan lampu hidup berdasarkan waktu penggunaannya. Nah, tujuan terakhir nih dari penulis, dia ingin memberikan solusi yang berbasis teknologi untuk membantu efisiensi energi dan memudahkan kontrol lampu tanpa perlu intervensi manual. Jadi teman-teman yang sebelumnya lampu perlu kita matikan langsung dengan saklar, dengan adanya teknologi ini, peneliti ini bertujuan nih untuk supaya lampu ini dapat mati secara otomatis. Oke, lanjut ke bagian yang selanjutnya. Nah, teman-teman, seperti halnya umumnya penelitian nih, kita memiliki juga metodologi penelitian. Jadi ada 7 poin utama yang menggambarkan penelitian ini. Yang pertama itu ada studi literatur, yang kedua itu adalah pengumpulan data, yang ketiga ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga di bagian terakhir ada kesimpulannya. Nanti juga teman-teman boleh nih memberikan sarannya di bagian terakhir. Nah, kemudian yang pertama nih ada metode studi literatur. Jadi sebelum peneliti ini melakukan penelitian, tentunya dia harus memiliki dong apa sih dasar-dasar dari penelitian itu, apa sih yang menguatkan dia bagaimana atau yang memberikan dia hipotesis, memberikan dia keyakinan bahwa penelitian ini nggak sia-sia gitu. Jadi mereka melakukan studi literatur dulu. Yang pertama ya jelas dari membaca nih. Nah, dari membaca tadi mereka tuh mencari referensi. Nah, referensinya ini mungkin terkait 3 hal ini. Yang pertama itu mengenai sistem kendali lampu otomatis. Gimana sih sebelumnya apakah sudah pernah ada penelitian tentang kendali lampu otomatis?
Nah, kemudian ada juga smart lamp dan smart home. Jadi yang namanya otomatis dan peralatan rumah itu nggak lepas nih dari konsep smart lamp ataupun smart home. Dimana kita tahu sudah banyak nih sekarang sudah banyak konsep rumah yang memakai smart home. Nah, kemudian ada satu lagi nih, yang terakhir ada penggunaan metode SPM dalam klasifikasi data. Jadi bagaimana mereka mengolah data tadi, menggunakan apa? Nah, mereka menemukan salah satu metode yang mereka rasa cocok, yang ini adalah SPM. Oke, lanjut ke bagian yang kedua. Oke nih, setelah mereka tadi baca, sudah dapat literatur, mereka mulai mengumpulkan data nih teman-teman. Jadi mereka tuh mengumpulkan data selama 15 hari nih. Jadi mereka mensurvei dulu selama 15 hari, terus diterapkanlah pola perilaku selama 15 hari nanti. Kemudian setelah data tersebut terisi, mereka juga isikan juga nih informasi tentang waktu dan statusnya. Misalnya nih teman-teman, kalau malam jam 10 misalnya, itu kondisi lampu sudah harus mati. Nah, mereka bakal nge-train data itu. Nah, setelah data itu di-train, mereka kembangkan lagi nih dengan algoritma tertentu yang mereka pilih, itu nanti menjadi 620 data. Nah, kemudian setelah 620 data tadi sudah dibikin jadi data tetap, mereka hasil pengujian tadi 620 data tadi diujilah secara nyata dengan 72 data. Nah, 72 data ini mereka pakai waktu selama 3 hari. Oke. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, ada analisis hiburan nih teman-teman. Jadi dari sebanyak yang kita rencanakan tadi, tentunya kita butuh dong beberapa komponen utama. Nah, di sini mereka menggunakan Node MCU atau lebih tepatnya seri ESP32. Apa sih sebenarnya Node MCU ini? Setelah kita tahu, mungkin kita bisa dalam suatu sistem otomatisasi itu kita butuh nih controller namanya teman-teman. Nah, Node MCU ini adalah salah satu microcontroller untuk menghubungkan koneksi Wi-Fi. Jadi dialah yang menghubungkan bagaimana supaya si lampu ini bisa terkonek dengan Wi-Fi, bisa jalan secara otomatis. Nah, yang kedua mereka menggunakan modul relay 6 channel. Jadi rencananya mereka ini akan menggunakan 6 lampu teman-teman. Jadi mereka menggunakan 6 relay atau 6 channel ini. Jadi yang dimaksud dengan relay ini apa sih? Itu adalah saklar otomatis yang langsung terhubung ke lampu. Jadi dari MCU nanti terhubung ke saklar baru ke lampu. Nah, yang ketiga ada Arduino IDE dan Visual Studio Code. Nah, jadi yang tadi otomatisasi itu tidak langsung jalan secara nyata, langsung jalan gitu aja tiba-tiba teman-teman. Enggak. Jadi mereka itu butuh diprogram dulu. Nah, tentunya yang kita tahu sebagai orang informatika, pemrograman tadi itu membutuhkan satu program atau satu wadah untuk menampungnya. Jadi di sini mereka menggunakan Arduino IDE dan Visual Studio Code lebih tepatnya. Kita semua mungkin tahu lah itu Visual Studio Code ya, itu tempat untuk pemrograman. Nah, kemudian mereka akan mengimplementasikannya menggunakan model SPM. Nah, kita lanjut ke bagian yang keempat, teman-teman. Nah, di bagian keempat kita masuk ke bagian perancangan sistem. Jadi setelah mereka tadi mengumpulkan bahan, sudah mengumpulkan alat-alat, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, mereka mulai masuk ke bagian perancangan sistem. Jadi mereka merancang bagaimana sih lampu ini bisa ditempatkan. Jadi mereka tuh membuat sebuah miniatur rumah dengan beberapa ruangan nih, totalnya ada 6 ruangan. Nah, jadi masing-masing dari 6 ruangan itu memiliki satu lampu LED. Dan tentunya lampu LED itu dihubungkan dengan yang microcontroller tadi, dan juga dihubungkan langsung dengan relay sebagai saklar otomatisasinya. Nah, kemudian mereka mengendalikannya dengan apa sih? Nah, mereka mengendalikannya itu berdasarkan klasifikasi dari SPM. Jadi data yang sudah dikelola oleh SPM tadi, misalnya nih matiin lampu jam 5 pagi setelah bangun tidur. Nah, data dari SPM tadi bakal dikelola oleh microcontroller dan kemudian akan dieksekusi oleh relay tadi. Kita lanjut ke bagian yang kelima. Nah, setelah tadi sudah dirancang, sudah dibikin nih teman-teman, kita masuk ke bagian kelima, yakni bagian implementasi. Nah, di bagian implementasi, kalian sudah mulai nih merakit secara nyata apa sih komponen-komponennya aja, dan langsung dijalankan teman-teman. Dan sudah juga diprogram di bagian perangkat lunaknya yang menggunakan Visual Studio Code dan Arduino IDE tadi. Kita lanjut ke bagian yang ke-6. Nah,
Di bagian keenam penelitian ini teman-teman, mereka menyajikan hasil pengujian nih teman-teman. Apa aja yang sudah berhasil mereka uji, data-data apa saja yang sudah mereka dapatkan, dan bagaimana sih keakurasiannya. Nah, mungkin kita bisa next ke bagian selanjutnya teman-teman. Nah, di bagian ketujuh nih, bagian yang paling biasanya orang langsung lihat. Jadi mereka tuh pasti langsung lihat, aku mau lihat kesimpulan aja nih, supaya tahu hasil akhirnya gimana. Nah, teman-teman, di bagian kesimpulan ini, mereka juga membuka tempat untuk saran nih teman-teman. Jadi hasil penelitian tadi sudah dapat kesimpulan, mereka taruhlah di bagian terakhir itu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian arsitektur sistem dan cara kerja teman-teman. Jadi dari yang jurnal yang kita baca tadi atau yang Jason sudah baca, jadi Jason dapat kita sebagai sumber review mendapatkan beberapa poin itu. Jadi dari arsitektur tadi kita mendapatkan 5 alur sistem. Jadi yang pertama, dataset itu dimasukkan yang berisi waktu dan kondisi lampu. Jadi dalam dataset tadi dimasukkanlah data-data kapan lampu itu dihidupkan, kapan lampu itu dimatikan. Nah, kemudian langkah kedua, kita melakukan pre-processing. Jadi yang waktu tadi bisa dalam satuan jam atau satuan yang lain. Nah, mereka itu dikonversi nih jadi waktu satuan menit. Nah, kemudian dibuat tuh kode untuk lampu yang mati itu harus negatif 1 dan lampu hidup itu harus 1. Nah, kemudian masuk ke bagian ketiga di pelatihan model. Jadi dataset tadi yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pre-processing itu kita lakukan pelatihan model. Jadi supaya si algoritma SPM ini bisa membedakan mana yang hidup, mana kondisinya mati. Nah, kemudian masuk ke bagian keempat di bagian testing. Setelah data dilatih, tentunya kita harus coba dong hasil latihan tadi. Kita langsung testing di model tadi. Nah, bagaimana sih hasilnya? Nanti dapat dilihat di bagian kelima. Mereka akan menampilkan hasil klasifikasi dan kontrol lampu yang dikirim ke SP32 nanti. Nah, kemudian kami juga mendapatkan nih beberapa hasil, yakni metode klasifikasi berbasis pencarian hyperplane. Jadi dalam penelitian ini mereka tuh membagi kelas nih teman-teman. Jadi 2 kelas, yakni lampu yang hidup itu dikasih kode 1 dan lampu yang mati itu dikasih kode 1. Nah, kemudian mereka menggunakan kernel Gaussian nih untuk memproses data nonlinear. Yang kedua, terakhir mereka mengoptimisasi menggunakan algoritma SMO atau sequential minimal optimization. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, teman-teman, tadi sudah sempat nih atau sudah sering lah kalian dengar apa sih itu MCU, apa sih itu relay. Nah, sebenarnya mereka ini adalah salah satu dari komponen yang digunakan. Jadi pada percobaan mereka penelitian kali ini dipakai 3 komponen. Yang pertama ada .mcu ESP32 yang fungsinya sebagai microcontroller dan koneksi Wi-Fi untuk mengenali lampu. Jadi si Notching ini sebagai microcontroller, sebagai otak atau sebagai pengkonek lah antara si lampu tadi dengan Wi-Fi agar dapat dijalankan. Nah, kemudian ada modul relay. Modul relay ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis. Jadi kalau yang biasa kita mati hidupkan atau memutus daya itu melalui saklar, sekarang kita menggunakan modul relay. Jadi si modul relay ini langsung menjalankan langsung melewati fungsi saklar tadi. Nah, tentunya ketiga kita butuh lampu ya teman-teman untuk hasil uji coba untuk uji coba ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, tentunya setelah pengujian kita harus dong mengevaluasi dan kita juga harus ada nih apa sih hasil yang berhasilnya. Nah, jadi hasilnya ini berbentuk confusion matrix atau yang kita dapat lihat ya setelah selama 3 hari dengan 72 data tadi kita mendapatkan hasil confusion matrix dengan tingkat akurasi nih teman-teman. Jadi ada 6 ruangan tadi yaitu dapur, kamar utama, kamar kedua, ruang tamu, teras, dan toilet. Jadi dari tingkat akurasinya kita dapat lihat di sini di tabel itu sudah sangat tinggi ya teman-teman. Dapat kita lihat sangat tinggi. Karena itu sudah di atas 90% ya. Jadi kalau 9 dari 10 percobaan benar, artinya itu mendekati suatu keefektifan. Nah, kemudian ada lagi ke bagian presisi.
Nah, presisinya ini mungkin agak rendah di bagian dapur nih. Mungkin ada salah sistem atau gimana, yang pasti datanya tetap dapat kita kategorikan sebagai sangat baik karena sudah di atas 70% ya teman-teman. Nah, secara total keseluruhan kita dapat lihat di F1 score. Di F1 score ini yang paling kecil itu di dapur ya teman-teman. F1 skornya 80% cuman. Tapi kita dapat lihat di bagian interpretasi, lampu di kamar utama ini memiliki nilai recall dan precision yang sangat tinggi. Artinya metode SPM ini sudah menunjukkan performa yang sangat baik nih teman-teman untuk melakukan otomatisasi tadi. Nah, mungkin ada beberapa kesalahan nih teman-teman dari klasifikasi karena model tidak sesuai dengan data. Jadi misalnya nih di dapur ini kita kan kadang lagi masak tuh butuh nih lampu tiba-tiba hidup, tiba-tiba mati. Nah, mungkin data trainingnya terganggu pada saat tadi. Jadi dapat disimpulkan SPM ini sangat baik untuk meniru kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, masuk ya teman-teman ke bagian terakhir. Kita dapat lihat ada 4 poin kesimpulan yang sobat review sudah simpulkan untuk teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah sistem berhasil melakukan klasifikasi berdasarkan waktu dan perilaku pengguna. Dengan tadi ya, tingkat keakuratannya sudah tinggi teman-teman, di atas 90% semua. Oke, kemudian ada penggunaan metode SPM ini mampu menghasilkan akurasi tinggi. Nah, iya benar sekali teman-teman. Karena yang paling tinggi tadi F1 skornya aja di 96,3%. Kemudian sistem ini juga dapat membantu pengguna menghemat energi dan memberikan kenyamanan untuk mengontrol lampu. Jadi ini sistem sangat cocok lah untuk orang yang mungkin suka lupa atau mungkin ingin yang praktis, nggak mau mati saklar. Nah, kemudian di poin keempat ini, penelitian ini juga dapat berguna nih teman-teman untuk penelitian lebih lanjut. Karena secara garis besar penelitian ini sangat sejalan dengan sistem smart home. Jadi mereka juga bisa untuk mengembangkan penelitian ini ke arah penambahan sensor mungkin atau penambahan AI. Nah, misalnya kalau sensor keadaan luar lagi mendung nih misalnya, kan tingkat akurasi cahaya di dalam rumah itu kurang nih. Mungkin dengan AI tadi dia bisa mengambil keputusan lagi untuk ke depannya. Nah, oke, boleh selanjutnya. Oke, sampai nih teman-teman di akhir pertemuan kita untuk series kali ini dalam review jurnal implementasi support vector. Oke, nah teman-teman, bagi kalian yang ingin mensitasi atau mungkin meneliti atau mungkin membaca jurnal yang lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa langsung scan di market yang sudah tersedia di slide yang biasa berikan, yang sobat review berikan. Nah, kalian scan aja tuh tinggal, nanti sudah langsung diarahkan ke tempat downloadnya. Kalian bisa download, bisa baca, bisa pelajari, atau mungkin kalian ingin menjadikan suatu landasan penelitian berikutnya, juga boleh langsung saja dibuka. Karena jurnal ini terpublish secara umum dan terbuka untuk kita semua melakukan penelitian. Mungkin sekian saja review dari Sobat Review kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.